Pernah tidak kamu berdebat sama seseorang tentang sebuah kejadian di masa lalu? Dan kalian berdua sama yakin 100% kalau ingatan kalian itu benar, padahal kejadiannya sama, waktunya sama, tempatnya sama. Tapi entah kenapa, ceritanya jadi berbeda. Nah, yang jarang banget kita sadari adalah ada kemungkinan besar kalian berdua sama-sama salah. Sebentar, jangan marah dulu. Ini bukan berarti ada yang bohong. Ini karena ingatan manusia itu tidak bekerja seperti kamera video yang merekam semuanya dengan presisi. Ingatan kita memang terasa sangat nyata, sangat detail, seolah-olah kita baru saja mengalaminya kemarin. Tapi kenyataannya, apa yang kita ingat belum tentu 100% akurat. Di video ini, kita akan membahas misteri yang luar biasa, yaitu kenapa otak kita bisa mengubah masa lalu tanpa kita sadari sedikit pun. Dan yang lebih mengejutkan lagi, itu semua terjadi bukan karena ada kesalahan di dalam otak kita. Banyak orang percaya kalau ingatan itu disimpan di otak, seperti file di dalam komputer. Saat kita butuh, kita tinggal buka filenya, lalu kita tutup lagi tanpa ada perubahan apapun. Tapi riset psikologi dan neuroscience menunjukkan, otak sama sekali tidak bekerja seperti itu. Otak kita tidak menyimpan sebuah peristiwa secara utuh. Sebaliknya, otak menyimpan potongan-potongan kecil dari peristiwa itu. Seperti kepingan puzzle, potongan itu bisa berupa perasaan yang kita rasakan saat itu, suara yang kita dengar, makna di balik kejadiannya, atau emosi yang paling kuat. Jadi, setiap kali kamu mencoba mengingat sesuatu, otakmu sebenarnya tidak sedang membuka file, tapi sedang menyusun ulang kepingan puzzle itu. Proses penyusunan ulang inilah yang jadi kuncinya, karena setiap kali puzzle itu disusun, ada detail kecil yang bisa bergeser, ada warna yang bisa sedikit berubah, atau bahkan ada kepingan baru yang ikut masuk tanpa kita sadari. Proses ini disebut sebagai rekonstruksi memori. Otak kita bukan gudang penyimpanan, tapi seorang seniman yang melukis ulang masa lalu setiap kali kita memintanya. Itulah kenapa ingatan terasa begitu dinamis dan terkadang tidak konsisten. Ada sebuah fakta psikologi yang terdengar sangat sederhana, tapi dampaknya luar biasa besar dalam hidup kita. Setiap kali kamu mengingat sebuah kenangan dari masa lalu, ingatan itu sioliala dibuka dari kotaknya. Dan saat kamu selesai mengingat, lalu menyimpannya kembali, ingatan itu tidak selalu kembali dalam kondisi yang sama persis. Kenapa bisa begitu? Karena emosi yang kamu rasakan hari ini, sudut pandang barumu setelah dewasa, atau bahkan cerita yang kamu dengar dari orang lain tentang kejadian yang sama, semuanya bisa ikut masuk dan bercampur ke dalam ingatan lamamu. Partikel-partikel dari masa kini ini bisa menempel pada kenangan masa lalu dan sedikit demi sedikit mengubahnya. Inilah alasannya kenapa cerita masa kecilmu yang kamu ceritakan hari ini mungkin punya detail yang berbeda dengan versi yang kamu ceritakan 10 tahun lalu. Bukan karena kamu sengaja berbohong atau mengarang, tapi karena otakmu secara otomatis terus-menerus memperbarui dan menyesuaikan ingatan itu agar relevan dengan dirimu yang sekarang. Ingatan itu hidup, dia tumbuh dan berubah bersamamu. Pertanyaan besarnya, kenapa otak melakukan hal ini? Kenapa otak tidak dirancang untuk membuat ingatan yang super akurat saja, seperti hard drive komputer? Jawabannya sebenarnya cukup sederhana dan masuk akal. Karena akurasi bukanlah prioritas utama otak kita. Prioritas nomor 1 otak adalah untuk bertahan hidup dan membantumu menavigasi dunia dengan lebih baik. Otak kita jauh lebih peduli pada makna, pelajaran, dan emosi dari sebuah peristiwa daripada detail-detail kecil yang tidak relevan. Contohnya, jika sebuah ingatan terasa terlalu menyakitkan atau traumatis, otak punya kemampuan untuk sedikit melembutkannya seiring waktu agar kamu bisa terus melangkah maju. Sebaliknya, jika sebuah ingatan terasa berbahaya, seperti pengalaman hampir celaka, otak bisa membesar-besarkannya agar kamu lebih waspada di masa depan. Otak tidak sedang berusaha membohongimu, otak sedang berusaha melindungimu. Dia adalah editor pribadimu yang bekerja tanpa henti untuk memastikan narasi hidupmu bisa membantumu menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana. Fenomena ini juga menjelaskan kenapa 2 orang bisa mengalami satu kejadian yang sama persis, tapi mengingatnya dengan cara yang sangat berbeda. Saat bertengkar dengan pasangan atau teman, misalnya, kalian berdua mungkin sama yakin dengan versi cerita masing-masing. Itu karena kalian tidak sedang mengingat fakta objektif dari kejadian itu. Kalian sedang mengingat makna dan perasaan versi kalian masing-masing. Satu orang mungkin fokus pada rasa sakit hati, sementara yang lain fokus pada niat baiknya yang disalahpahami. Otak masing-masing orang merekonstruksi kejadian itu
berdasarkan prioritas emosional mereka. Inilah sumber dari banyak sekali kesalahpahaman dalam hubungan antar manusia. Kita sering lupa bahwa ingatan orang lain sama validnya dengan ingatan kita, meskipun ceritanya berbeda. Jadi, lain kali kamu merasa sangat yakin 100% tentang sebuah kenangan di masa lalu, coba berhenti sejenak dan ingat satu hal ini. Yang sedang kamu yakini, itu adalah versi cerita yang disusun oleh otakmu hari ini. Dengan segala emosi dan pemahamanmu saat ini, itu bukanlah rekaman video yang sempurna dari masa lalu. Dan mungkin, itu tidak jadi masalah. Karena pada akhirnya, tugas utama otak kita bukanlah untuk membuat kita selalu benar dalam setiap perdebatan tentang masa lalu. Tugas utamanya adalah membuat kita tetap hidup, belajar dari pengalaman, dan terus bergerak maju. Kalau kamu suka dengan cerita-cerita tentang cara kerja pikiran kita yang seperti ini, jangan lupa subscribe dan ikuti channel ini ya. Kita akan terus membahas hal-hal yang jarang sekali dibicarakan, tapi sebenarnya selalu kita rasakan setiap hari. Terima kasih sudah menonton.